Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh ada, kami boleh berjumpa dengan saudara-saudara seiman kami, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang disenangkan dengan apa yang kami lakukan. Nyatakan kuasa-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Berfirmanlah buat setiap kami. Biar firman-Mu mengajar kami, mendidik kami, menyatakan kesalahan-kesalahan kami, memperbaiki karakter kami. Terima kasih ya Bapa, supaya kami pulang dari tempat ini, hidup kami gak akan pernah sama lagi. Terima kasih ya Bapa, urapi mulut bibir hamba-Mu ini ya Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah firman Tuhan yang murni dan yang rohani. Kami pulang dari tempat ini, kami percaya yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan berikan kemenangan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat ya. Amin ya Bapak Ibu ya. Hari ini saya diberikan tema tentang misi atau amanat agung. Benar ya Bapak Ibu ya. Ya, saya percaya bahwa kalau kita bisa ada di dunia ini karena kehendak Tuhan Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi kalau Bapak Ibu berpikir, Pak Pendeta saya ada di dunia ini sebenarnya tidak diinginkan loh oleh keluarga saya. Nggak peduli Bapak Ibu ya. Tapi saya percaya kalau Bapak Ibu ada hari ini karena kehendak Tuhan. Kalau kita ada hari ini karena kehendak Tuhan, harusnya kita hidup juga untuk kehendak Tuhan Bapak Ibu. Setuju gak sih Bapak Ibu? Ya, jadi hidup ini bukan soal kita mikirin bagaimana diri kita sendiri. Hidup ini bukan bagaimana kita mikirin keluarga kita Bapak Ibu. Tapi percayalah bahwa saudara ada, saudara punya keluarga. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara, percayalah Tuhan mau pakai kehidupan setiap kita untuk menjadi alatnya. Yang setuju katakan haleluya. Ada satu bagian ayat firman Tuhan yang saya mau Bapak Ibu pelajari ya Bapak Ibu ya. Kita akan langsung buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan apa? Demikianlah firman Tuhan, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Katakan sama-sama wajib. Apakah yang dimaksud dengan wajib Bapak Ibu? Wajib itu harus, kudu, mesti, nggak bisa enggak. Katakan sama-sama nggak bisa enggak. Ya, seberapa banyak di antara kita di tempat ini yang hidup dalam Yesus? Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Berarti saudara tidak bisa tidak. Saudara harus hidup seperti Yesus hidup. Ya. Memang kita sudah mempelajari Bapak Ibu bahwa tujuan kekristenan kita adalah semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, serupa dengan gambaran Tuhan bukan berhenti sampai di diri saudara sendiri. Serupa dengan gambaran Tuhan bukan hanya sekedar hidup kita ya diubahkan karakternya semakin seperti Kristus. Tetapi saudara juga harus melakukan perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan selama dia ada di muka bumi ini. Yang setuju katakan amin. Karena kalau apa yang saudara lakukan tidak seperti apa yang Yesus lakukan. Ketika Yesus ada di muka bumi ini, berarti saudara belum bisa disebut murid-murid Kristus. Halo. Ya, saudara diselamatkan Tuhan bukan hanya sekedar untuk menjadi pengikut Kristus, tapi saudara diselamatkan untuk menjadi murid-murid Kristus. Ya, murid-murid Kristus Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mempelajari kata Kristen pertama kali muncul di dalam firman Tuhan, kita mengerti bahwa orang-orang di Antioquia kemudian mereka melihat Bapak Ibu, ada segelintir orang yang menghidupi gaya hidup Kristus. Mereka menghidupi perbuatan-perbuatan Yesus, itu sebabnya mereka disebut Kristen Bapak Ibu. Oke? Jadi hari ini Bapak Ibu, ini bukan tentang saudara, ini bukan tentang kita, ini tentang Yesus Kristus. Yang mengerti katakan haleluya. Nah, bagaimana Yesus hidup di dunia ini Bapak Ibu? Firman Tuhan katakan begini dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38. Apa kata Alkitab? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Udah ada? Oke, 1, 2, 3. Yaitu tentang Yesus dari... Nah, kalau
ini tentang Yesus, ini berarti juga tentang saudara. Kalau ini tentang Yesus, berarti ini juga tentang MCC Sleepy. Yang mengerti katakan amin. Ya, coba kita ganti kata Yesus dengan nama kita, darinya dari MCC Sleepy. Yang siap katakan amin. Oke? Siap? 1, 2, 3. Yaitu tentang dari. Nah, ya kan? Apa? Ya kan? Alkitab katakan begini, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Perhatikan baik, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan dengan jelas katakan bahwa Yesus selama dia ada di muka bumi ini, dia berkeliling berbuat baik Bapak Ibu dan menyembuhkan orang yang dirasuki oleh iblis. Pertanyaannya, apakah saudara bisa melakukan apa yang Yesus lakukan? Coba lihat tampang samping kanan, samping kiri, katakan kalau cuman ngelihat tampang agak berat kayaknya ya kan. Betul gak sih? Tapi menurut saya apa yang membuat saudara dan saya kita bisa hidup seperti Yesus hidup? Apa yang membuat saudara dan saya kita bisa melakukan apa yang Yesus lakukan? Bagaimana kita punya hati dan mata seperti Yesus, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang Yesus juga lakukan selama dia hidup di muka bumi ini? Karena begini Bapak Ibu, karena firman Tuhan berkata, ada Roh Kudus yang mengurapi kehidupan saudara. Oleh sebab itu kalau kita hidup dalam dunia ini tanpa Roh Kudus, sia-sia Bapak Ibu. Kita nggak akan punya kekuatan, kita nggak akan punya kemampuan Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Tapi karena ada Roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekarang ini kan begini ya Bapak Ibu, orang lebih banyak mengandalkan kekuatannya sendiri. Hari-hari ini ada begitu banyak orang lebih mengandalkan otaknya sendiri Bapak Ibu untuk mengerjakan segala sesuatu. Percayalah bahwa kemampuan saudara, mengandalkan diri saudara sendiri, kemampuan pikiran saudara, kemampuan otak saudara terbatas, katakan sama-sama terbatas. Oleh sebab itu hari ini, percayalah bahwa ketika ada Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita, Tuhan mengurapi kehidupan setiap kita, itulah yang memampukan kita untuk hidup seperti Yesus hidup. Amin. Apa yang Yesus lakukan Bapak Ibu selama dia di muka bumi ini? Yang pertama Alkitab katakan dia berjalan sambil berbuat baik. Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Oleh sebab itu kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan setiap kita, salah satu manifestasinya adalah saudara berbuat baik. Ya, berbuat baik itu adalah identitas Bapak Ibu. Halo. Identitas Bapak Ibu bukan ngejahatin orang. Identitas saudara bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Identitas saudara membalas kejahatan dengan kebaikan. Halo. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Salah satu pengertian berbuat baik, perbuatan baik adalah excellent Bapak Ibu. Katakan sama-sama excellent. Orang yang baik Bapak Ibu, kemanapun dia pergi, dia gak peduli apa kata orang. Kenapa? Karena yang namanya perbuatan baik itu seperti virus. Yang mengerti katakan haleluya. Betul gak sih? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudara boleh berkata-kata dengan lancar. Saudara bisa fasih, saudara mulut saudara mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Tapi ada kalanya orang di luar sana bisa menolak hebatnya kata-kata kita. Setuju gak sih? Tapi orang di luar sana Bapak Ibu gak bisa menolak kalau kita melakukan perbuatan baik Bapak Ibu. Halo? Itulah excellent-nya Yesus Bapak Ibu. Ada orang-orang yang menolak dia, dia tetap mau melayani Bapak Ibu. Halo? Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan semua orang kan? Enggak ya? Ulang. Yesus mati untuk menyelamatkan semua orang kan? Kalau Yesus mati untuk menyelamatkan semua orang, harusnya semua orang selamat dong. Pertanyaannya, apakah semua orang selamat? Ada juga yang menolak Bapak Ibu. Haleluya.
Itu sebabnya pelayanan kita, harusnya pelayanan kita adalah pelayanan yang excellent. Excellent itu bukan profesional Bapak Ibu. Halo? Beda antara profesional dengan excellent. Ada yang pernah naik pesawat? Ya minimal kode lah Bapak Ibu, jangan diem aja ya. Ya, naik pesawat pernah ya Bapak Ibu ya, asik ya kan gitu kan. Dari wajah kelihatan naik pesawat semua ini, asik. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu pergi naik pesawat Bapak Ibu mungkin naiknya bisnis kelas. Kalau kita naik di bisnis kelas Bapak Ibu, aduh itu pramugarinya begitu baiknya sama kita Bapak Ibu. Dia akan selalu melayani kita, kita gak butuh apa-apa, ditanya sama dia, butuh apa Pak? Asik. Kita belum lapar, mau makan apa Pak? Kita belum aus, mau minum apa Pak? Kita dilayani begitu rupa. Kenapa? Karena profesional Bapak Ibu. Tapi begitu kita turun dari pesawat, kita sampai di bandara, ketemu lagi sama itu pramugari Bapak Ibu. Pramugari itu belum tentu nyapa saudara. Hah? Betul gak? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kenapa pramugari itu lakukan itu Bapak Ibu? Karena profesional Bapak Ibu, setuju gak sih? Nah anak-anak Tuhan itu bukan profesional, anak-anak Tuhan itu harusnya excellent Bapak Ibu. Setuju gak sih? Saudara melayani Bapak Ibu harus dengan ketulusan, harus dengan kemurnian. Artinya apa? Melayani Tuhan. Ada amplop, nggak ada amplopnya, tetap memberikan yang terbaik. Amplopnya mau gede, mau kecil, tetap memberikan yang terbaik. Saudara mau disambut, nggak disambut, harus tetap memberikan yang terbaik. Yang mengerti katakan haleluya. Kenapa? Karena itulah yang Yesus lakukan Bapak Ibu. Halo, suatu hari Yesus ajak murid-muridnya, murid-murid ikut. Wah, mereka naik perahu, iya kan? Di tengah-tengah jalan Bapak Ibu, mereka terkena angin sakal Bapak Ibu. Dan Alkitab berkata bahwa perahu mereka itu penuh dengan air. Katakan sama, mulai penuh dengan air. Kalau Alkitab berkata perahu mulai penuh dengan air, itu artinya apa? Hah? Itu bukan cuma mau tenggelam Bapak Ibu, itu artinya udah mau mati nih Bapak Ibu nih. Betul gak sih? Pernah nonton film Titanic Bapak Ibu? Iya kan? Itu kan kalau kita nonton film Titanic kan ngeri-ngeri sedap ya Bapak Ibu ya. Betul gak sih? Itu kapal hanya karena terkena pecahan es Bapak Ibu, gunung es yang cuma nongol ujungnya doang. Akibatnya apa yang terjadi? Itu tenggelam kan. Ngeri kan film itu kan. Nah apa yang dialami murid-murid juga seperti itu Bapak Ibu. Perahu mereka mulai penuh dengan air. Mereka hampir mati Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus bangun, kemudian Tuhan Yesus menghardik angin itu Bapak Ibu. Diamlah, tenanglah. Wis dahsyat. Dan akhirnya mereka sampai di tempat pelayanan mereka. Yaitu di mana? Di Gerasa Bapak Ibu. Halo? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mereka nih mau pelayanan nih Bapak Ibu nih. Yesus ngajak murid-muridnya mau pelayanan. Tujuan mereka kemana? Gerasa. Di tengah-tengah perjalanan hampir mati. Pencobaan ujiannya berat. Ada begitu banyak orang kan punya pemikiran begini ya kan. Kalau kita mau pergi pelayanan tiba-tiba ban mobil kita kempes. Berarti iblis gak suka. Kenapa? Karena ternyata Tuhan mau kerjakan mujizat di tempat pelayanan kita. Itu pemikiran kita kan, ya kan? Benar gak sih? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mereka mau melayani Bapak Ibu. Mereka hampir mati, jiwa mereka hampir hilang. Harusnya begini dong, sampai di Gerasa yang dilayani Yesus harusnya 1000 jiwa. Karena hampir mati kan? Tapi Bapak Ibu tahu, sampai di Gerasa, Alkitab mencatat mereka cuma melayani 1 orang Bapak Ibu. Berapa orang? Dan yang dilayani Yesus ini bukan sultan. Kalau sultan, ya kan, orang berduit,
Wih dahsyat ya kan. Satu orang yang dilayani sama Yesus itu punya ciri-ciri Bapak Ibu. Alkitab katakan apa? Coba kita buka Alkitab kita Bapak Ibu ya. Lukas 8 ayat yang ke-27. Ya, kita mau lihat Bapak Ibu ya, yang namanya berjalan sambil berbuat baik tuh apa yang dilakukan sama Yesus. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Apa ciri-cirinya? Orang itu dirasuki setan-setan. Katakan sama-sama, dirasuki setan-setan. Artinya apa? Artinya orang yang dilayani sama Yesus, ini orang gak sadar Bapak Ibu. Gak punya kesadaran. Bapak Ibu, kita ngelayani orang yang sadar aja susah ya Bapak Ibu ya. Hah? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Ngelayani orang yang sadar aja susah setengah mati. Kan? Suruh dia bertobat, suruh dia kembali ke jalan Tuhan, susahnya setengah mati Bapak Ibu. Betul gak sih? Yang Yesus layani adalah orang yang dirasuki setan-setan. Gak punya kesadaran Bapak Ibu. Orang yang mungkin dipandang sebelah mata. Tapi itulah yang Yesus layani Bapak Ibu. Halo? Dan Alkitab katakan apa? Sudah lama ia tidak. Saudara ketemu di tengah jalan, orang tidak berpakaian nyamperin saudara. Saya mau nanya apa yang saudara lakukan? Ngaku. Orang ini tidak berpakaian artinya begini, yang dilayani sama Yesus adalah orang yang sudah lagi tidak punya lagi harga diri Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ya kalau kita belajar budaya Yahudi Bapak Ibu, yang namanya telanjang itu tidak ada harga diri. Masih ingat waktu Yesus mau disalib? Jubahnya diundi, kemudian Yesus disalib dengan cawat, itu artinya apa? Itu harga dirinya dihancurkan itu. Masih ingat waktu Nabi Nathan kemudian menegur Raja Daud? Engkau itu orangnya. Apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Dia buka jubahnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena Daud merasa dirinya sudah tidak berharga di hadapan Tuhan. Halo? Yang dilayani orang yang gak sadar, yang kedua udah gak punya harga diri, yang ketiga Alkitab katakan apa? Ya, dia tidak tinggal dalam rumah. Artinya apa? Orang yang dilayani sama Yesus ini, orang yang udah gak punya tujuan hidup lagi Bapak Ibu. Rumah itu kan tujuan kan? Enggak ya. Saudara pulang dari gereja langsung mampir ke hutan kan? Oh enggak ya, pulang ke rumah kan, bener gak sih? Kenapa? Karena rumah itu adalah tujuan. Bayangin Bapak, orang yang gak punya tujuan, orang yang gak punya rumah Bapak Ibu. Dan Alkitab katakan dia tinggal di mana? Di pekuburan Bapak Ibu. Apa artinya ini orang tinggal di pekuburan? Ini artinya ini orang najis Bapak Ibu. Halo? Gak sadar. Apalagi? Belum 5 menit kayaknya. Gak sadar, sudah lama tidak berpakaian. Artinya gak punya harga diri. Gak punya tujuan hidup. Najis Bapak Ibu. Yesus dari jauh-jauh melayani di tengah jalan, mau mati, tapi dia tetap melayani satu orang ini Bapak Ibu. Halo? Itu namanya excellent. Ulang. Itu namanya excellent. Kalau saudara melayani, kemudian orang itu bisa membalas pelayanan saudara, itu baru profesional. Tapi kalau saudara melayani orang yang tidak bisa balas sesuatu buat saudara, itu excellent. Dan saya mau kasih tahu, untuk menjangkau orang-orang seperti itu, bukan cuman kerjaan pendeta, kerjaan saudara. Aminnya lemes nih. Ulang, bukan kerjaan pendeta, kerjaan saudara. Itu dia Bapak Ibu. Ya kan? Kenapa? Karena kalau
pendeta kan kadang-kadang ketemunya sama teman-teman pendeta juga Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita ngobrolnya ngopi-ngopi, ya kadang-kadang ngomongin pendeta lain juga Bapak Ibu. Iya kan, benar gak sih? Tapi kalau saudara ini ada di ujung tombak, saudara ada di marketplace. Oleh sebab itu Tuhan mau pakai saudara, pergilah, berjalanlah, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Yang mengerti katakan haleluya. Sekalipun mungkin orang yang kita layani dipandang sebelah mata, tapi jangan pernah menghakimi. Jangan pernah underestimate satu orang ini Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu baca kisah ini sampai selesai Bapak Ibu, firman Tuhan katakan apa? Lukas 8 ayat yang ke-39. Waktu orang ini Bapak Ibu sadar kembali. Kemudian orang ini sudah berpakaian kembali. Apa yang dilakukan orang ini? Alkitab katakan apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang diperbuat Allah atasmu. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus. Ngeri. Halo? Hidup yang diubahkan ini Bapak Ibu, itu enggak hanya dia nikmati sendirian aja. Apa yang dia lakukan? Dia berjalan mengelilingi seluruh kota. Dia melakukan apa yang Yesus lakukan. Berjalan sambil berbuat baik. Halo. Sebelum saya kemari, saya nonton YouTube-nya MCC Sleepy dulu Bapak Ibu ya. Saya dengar khotbahnya Pak siapa saya lupa namanya. Pak Nathanael kalau nggak salah ya. Iya kan? Judul khotbahnya dahsyat Bapak Ibu. Bukan sekedar status, tapi perbuatan. Puji Tuhan saudara sudah diselamatkan. Puji Tuhan saudara sudah menjadi murid-murid Kristus. Tapi jangan berhenti sampai situ Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Iya itu Bapak Ibu. Amin. Wih udah 22 menit, 8 menit lagi kita harus selesai. Yang kedua Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Alkitab katakan begini. Ya, jadi Yesus bukan hanya sekedar berbuat baik, tetapi Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis karena Allah menyertai dia. Katakan sama-sama, menyembuhkan. Jadi apa maksudnya sih Pak Pendeta kita harus kemudian seperti Yesus, kemudian kita menyembuhkan orang yang dirasuki iblis. Menyembuhkan di sini tuh bukan berarti saudara keluar kemudian ketemu orang sakit tumpang tangan. Kemudian terjadilah mujizat, yang buta berjalan, yang lumpuh melihat. Ada amin Bapak Ibu ya. Haleluya. Ya, menyembuhkan di sini bukan tumpang tangan. Kalau Bapak Ibu dapat kesempatan untuk bisa mendoakan orang, puji Tuhan Bapak Ibu. Tapi maksud menyembuhkan di sini adalah kemanapun kita pergi, harusnya keberadaan setiap kita menyembuhkan tempat itu Bapak Ibu. Halo, Bapak Ibu sadar nggak kalau dunia ini makin lama makin rusak dan hancur? Nggak sadar ya. Memang konon katanya MCC Sleepy itu kesukaannya doa, pujian penyembahan, merenungkan firman dan berpuasa. Dahsyat ya kan. Nonton-nonton TV tidak lagi Bapak Ibu ya. Sekali lagi Bapak Ibu sadar gak dunia ini makin hancur dan jahat Bapak Ibu. Setuju gak sih? Iya kan? Dunia politik Bapak Ibu kita udah melihat bagaimana manuver-manuver orang. Dulu bisa jadi teman, besok bisa jadi musuh. Besok yang musuh bisa jadi teman lagi Bapak Ibu. Dunia finansial Bapak Ibu, sadar gak Bapak Ibu? Ada begitu banyak penipuan-penipuan yang terjadi. Halo? Dunia pendidikan kita menurut Bapak Ibu rusak gak? Rusak Bapak Ibu, bayangin anak-anak dari masih kecil Bapak Ibu. Mereka udah diajari beli kunci jawaban. Kalau ada yang melakukannya bertobatlah. Sebab kerajaan sorga sudah datang Bapak Ibu.
Betul gak sih? Dunia ini udah rusak Bapak Ibu. Nah harusnya begini, keberadaan kita sebagai orang percaya, harusnya kita ada di situ, yang sakit jadi sehat dong. Haleluya. Ya, jangan gara-gara saudara yang sehat jadi sakit. Katakan sebelah kanan sebelah kiri, gara-gara lu nih yang sehat jadi sakit Bapak Ibu. Halo? Benar gak sih? Apalagi kalau kita hidup berkomunitas Bapak Ibu. Saudara tinggal di home. Home itu artinya kan komsel Bapak Ibu ya. Home ya, bener ya Bapak Ibu ya. Saudara ada di komsel-komsel. Harusnya komsel kita yang tadinya sakit jadi sehat dong karena keberadaan kita. Jangan gara-gara saudara yang tadinya sehat jadi sakit. Karena apa? Itu congor saudara gak dijaga itu. Tahu congor ya Bapak Ibu ya? Congor tuh cangkem Bapak Ibu ya. Karena perkataan kita, karena hasutan-hasutan kita, betul gak sih? Kan gara-gara gini ya Bapak Ibu, segala sesuatu bisa hancur gara-gara perkataan doang kan Bapak Ibu. Setuju gak sih Bapak Ibu? Itu dia, harusnya keberadaan kita menyembuhkan Bapak Ibu. Sama seperti Nabi Elisa Bapak Ibu. Waktu Nabi Elisa datang ke sebuah kota yang bernama Yeriko, Alkitab mencatat hari itu Yeriko mengalami banyak sekali keguguran bayi Bapak Ibu. Kenapa banyak orang yang mengalami keguguran bayi? Karena ternyata air yang mengalir ke kota Yeriko itu ada sesuatunya sehingga waktu mereka minum air itu, mereka mengalami keguguran bayi. Halo? Artinya apa? Di kota itu tidak lagi pertumbuhan Bapak Ibu. Di kota itu tidak ada lagi reproduksi, tidak ada lagi generasi yang tumbuh Bapak Ibu. Halo? Kemudian apa yang dilakukan oleh Elisa? Dia minta pinggan, dia ambil garam, ditaruh dalam pinggan itu. Kemudian Elisa pergi ke sumber mata air tersebut. Dan kemudian menaruh air garam tersebut di sumber mata air. Dan firman Tuhan berkata, sampai dengan hari ini kota itu tidak pernah lagi mengalami keguguran bayi Bapak Ibu. Halo? Sekali lagi Bapak Ibu, saudara hidup di dunia ini bukan tentang saudara. Saudara hidup di dunia ini bukan bagaimana kita membangun hanya sekedar keluarga kita. Keluarga penting Bapak Ibu, yang setuju katakan amin. Tapi harusnya kita membawa keluarga kita bersama-sama menggenapi rencana Tuhan. Amin. Pulang dari tempat ini Bapak Ibu, jadilah orang-orang yang selalu berbuat baik kemanapun Bapak Ibu pergi. Sehatkan daerah itu, kantor itu, sekolah itu, karena itulah identitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you all, Tuhan memberkati.